Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, disehatkan jasad kita, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, hingga di tengah-tengah kesibukan kita yang mungkin begitu padat, kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat dan di waktu yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada dasarnya adalah bagian dari tabungan akhirat kita, karena bagaimanapun juga kita semua yang hadir di sini pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pulang kepada Allah maka perlu banyak mencari bekal sebelum pulang. Nah, salah satu bekal yang bermanfaat adalah menuntut ilmu dimanapun kita berada, di tempat apapun. Insya Allah itu bisa memberikan manfaat buat kita dan menjadi tabungan akhirat kita. Pada kesempatan pertemuan pertama setelah tawakuf selama beberapa bulan, kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yaitu tentang al-wudu. Kita sudah masuk pada pembahasan fikih, yang sekali lagi di dalam kitab ini pembahasan fikih itu disertakan dengan pendekatan tasawuf dan kisah-kisah. Jadi kitab ini memang berbeda dari kitab fikih lainnya yang khusus hanya membahas tentang aturan hukum, tetapi di dalam kitab ini dimasukkan hikayat-hikayat moral yang perlu kita pahami. Babul wudu. Akhrajas Shaykhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaqbadullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Akhraja di dalam bahasa Arab ini diambil dari kata kharaja, keluar. Ditambahkan hamzah di belakang akhraja berarti mengeluarkan. Tapi yang dimaksud di sini bukan mengeluarkan tetapi meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Asy-Syaikhani. Kata Asy-Syaikhani ini diambil dari kata syekh. Syekh ini adalah guru besar. Kemudian ada alif dan nun, Syaikhani berarti ada dua. Di sini yang meriwayatkan adalah dua syekh besar dalam bidang hadis. Siapa? Para ulama hadis ketika menemukan kata Asy-Syaikhon ini, yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini disebut dengan Syaikhon, berarti yang meriwayatkan ini kuat. Karena kedua tokoh ini adalah tokoh pengumpul hadis yang dipercaya dan hadis-hadisnya sahih. Kenapa hadis-hadisnya dikatakan sahih? Karena metode penyaringannya itu sangat ketat. Ibarat kita nyaring sesuatu itu, kalau saringannya bagus hasilnya halus. Tapi kalau saringannya nggak bagus, ampas-ampasnya pun bisa masuk di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan saringannya. Nah, penyaring terbaik di dalam hadis-hadis Rasulullah itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka berdua meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sering kita katakan seorang ulama hadis dari kalangan sahabat Rasul
yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah itu melebihi dari 5.000 hadis atau sekitar 5.300-an hadis. Artinya paling banyak di antara para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu, la artinya tidak, yaqbalu artinya menerima, yaqbal. Maka muncul kata qabul. Apa artinya qabul? Terimalah, qabul. Ijab, qabul. Ijab itu artinya Anda menawarkan sesuatu, lalu kemudian diterima oleh pihak kedua, maka disebut dengan ijab, qabul. Di dalam pernikahan itu, saya nikahkan engkau, berarti ditawarkan. Lalu yang ditawarkan bilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkur naqdan. Saya terima. Nah, pakai kata qabiltu. Qabila yaqbalu, artinya menerima. La yaqbalullahu, Allah tidak menerima. Tidak menerima apa? Salata ahadikum, salatnya salah seorang dari kalian, idza ahdatsa, kalau dia dalam keadaan tidak berwudu. Maksudnya dalam keadaan hadas. Bedakan najis dan hadas ya. Di dalam kitab fikih, hadas dan najis itu beda. Kalau najis, sesuatu yang kotor terlihat, itu najis. Misalnya kotoran sapi, kotoran hewan, kencing, itu dianggap najis tuh. Terlihat nggak tuh? Terlihat. Tapi dia kotor, tapi tidak terlihat, itu hadas. Hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, Anda mau sholat, tapi belum wudu, Anda dalam keadaan berhadas tuh. Maka untuk menghilangkan hadas kecil, harus berwudu. Hadas besar, cukup nggak dengan berwudu? Ya cukup. Dengan apa? Mandi. Misalnya, bagi orang yang bermimpi, dalam mimpinya itu kemudian keluar yang disebut dengan mani. Maka untuk menghilangkan hadas besarnya itu dengan mandi. Sama dengan hubungan suami istri. Datang subuh. Nah, pada saat ingin melaksanakan sholat subuh, jangan langsung wudu, tapi mandi dulu, baru kemudian wudu untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Itu namanya hadas besar. Jadi hadas itu adalah kotoran tak terlihat. Kalau dalam bahasanya maknawi, tidak terlihat. Tetapi kalau najis terlihat. Tuh, maksudnya seperti itu. Nah, di dalam hadis ini menegaskan bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu adalah wudu. Jadi kalau Anda misalnya sholat tanpa wudu, tidak sah. Termasuk sholat jenazah. Karena dia termasuk sholat. Kan ada orang yang mengatakan tidak apa-apa itu sholat jenazah tanpa wudu. Keliru. Kenapa? Karena sholat jenazah bagian dari sholat. Karena dia bagian dari sholat, maka harus bersih dari hadas. Terutama hadas kecil. Maka dia harus wudu. Nah, wudu ini menjadi salah satu syarat sahnya sholat kita. Kalau kita sholatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hadis pertama. Kenapa sholat tanpa wudu itu ditolak? Yang pertama, untuk menjaga kesucian dan kesakralan ibadah sholat. Karena kalau seandainya tanpa wudu, sholat itu nggak sakral tuh, sama dengan yang lain, nggak sakral. Maksudnya apa nggak sakral? Seakan-akan jadi nggak suci lagi, tuh maksudnya. Maka harus dalam keadaan bersih. Yang kedua, mengajarkan disiplin di dalam memenuhi aturan syariat. Semuanya ada aturannya. Kalau dalam bahasa sebuah perusahaan atau instansi itu namanya ada SOP. Apa SOP itu? Standar operasional prosedurnya. Ada prosedur operasional standar yang itu harus diikuti.
Kalau nggak diikuti, berarti Anda melanggar prosedur itu dan itu bisa batal tuh. Itu namanya SOP. Sama Anda mau melaksanakan sholat, ikuti SOP-nya. Apa? Suci dulu, bersih dulu. Itu mengajarkan disiplin. Nah, kalau dalam hal itu adalah kita bisa disiplin, maka dalam hal lain harus disiplin. Misalnya mengatur waktu kita, disiplin. Jangan sembarangan. Kita punya target dalam hidup ini. Satu hari ini kira-kira amal kebaikan apa yang harus kita lakukan. Target tuh. Kira-kira 1 bulan berapa kali khatam Quran baca. Itu pakai target. Itu disiplin tuh. Jangan mengalir seperti air. Mengalir, di mana air mengalir, disitulah saya punya hidup. Nggak bisa. Air itu harus diatur supaya mengalirnya rapi. Maka ada bendungan tuh supaya, karena kalau tidak diatur itu bisa banjir tuh. Itu maksudnya. Jadi hidup kita diatur, itu diajarkan dengan wudu. Dan dalam persoalan wudu pun yang diatur tertib tuh. Bisa nggak kita kaki dulu wudu? Kalau wudu apa dulu? Tangan. Ya kan? Ada aturannya tuh, ada rukun dan harus tertib tuh. Itu aturannya. Makanya di dalam ibadah sholat dan termasuk di sini juga wudu itu mengajarkan kedisiplinan. Meskipun kita lihat kayaknya nggak ada hubungannya, ada hubungannya. Itu adalah Anda harus mengatur disiplin di dalam kehidupan Anda. Nah, itu yang pertama hadisnya. Karena dalam kitab ini memang selalu yang diangkat tuh hadis-hadis riwayat dan hikayat. Yang kedua, akibatu man yusalli muhdatsan. Akibat. Jadi kata akibat itu dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Akibah. Apa itu akibat? Konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Akibat. Ya bolak-balik aja kan. Konsekuensi ya akibat ya konsekuensi. Sesuatu yang terjadi. Itu maksudnya akibah. Man yusalli muhdatsan, orang yang sholat itu dalam keadaan tanpa wudu, muhdatsan. Maksudnya dalam keadaan berhadas. Dengan sa ya, bukan dengan sin. Muhdatsan. Dalam keadaan berhadas. Wa Abu Syekh an Ibni Mas'udin qala, hadis ini dari Abu Syekh, tapi nggak disebutin nih. Yang dimaksud dengan Abu Syekh di sini siapa? Tetapi Abu Syekh ini meriwayatkan dari Ibni Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud kita kenal. Dia salah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi dan termasuk orang yang keenam yang masuk Islam. Jadi orang keenam yang masuk Islam, salah satunya itu adalah Ibnu Mas'ud. Kan ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, itu awal-awal tuh, mereka-mereka yang pertama-tama itu. Nah, yang keenam yang masuk Islam pada saat di Mekah siapa? Ibnu Mas'ud. Namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau ini masuk Islam sejak usia masih muda dan beliau ini penggembala kambing. Ada ceritanya tentang itu, tapi saya nggak akan ceritakan tentang Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau masuk ke dalam agama Islam itu karena ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu lebih awal masuk ke dalam agama Islam. Disebut dengan as-sabiqun al-awwadun. Orang-orang yang masuk Islam yang pertama. Makanya imannya kuat. Mereka ini mubasysyaruna bil jannah. Mereka itu diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Enak sekali, udah masuk ke dalam surga. Udah dapat gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud termasuk orang yang pandai baca Quran dan dia punya mushaf tersendiri yang dia catat dari Rasulullah karena dia dekat dengan Rasul. Staf ahlinya Rasulullah salah satunya Ibnu Mas'ud. Yang kedua Anas bin Malik tuh, yang juga meriwayatkan banyak hadis dari Rasul. Dan dia termasuk ahli qiraat Quran. Itu satu tuh, supaya kita paham. Yang kedua, dia sekretaris wahyu, yang nulis wahyu salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Kan penulis wahyu kan banyak tuh. Nah, salah satu penulis wahyu adalah Abdullah ibnu Mas'ud dan dia termasuk pernah ikut hijrah ke
Habasyah, yaitu ke Ethiopia, dan ikut semua pertempuran besar bersama Rasulullah SAW dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Abdullah ibnu Mas'ud itu termasuk orang yang ikut. Dan beliau adalah perawi hadis. Sekitar 848 hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, tapi beliau enggak termasuk di antara 7 perawi yang terbanyak. Tapi termasuk yang menengah, al-mutawassit, menengah. 848 hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dan itu dikutip oleh Imam Bukhari, Imam Muslim hadisnya. Ini informasi aja supaya kita paham. Apa kata Ibnu Mas'ud? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, Rasul pernah bersabda, umira bi'abdin min ibadillahi ta'ala ayudraba fi qabrihi mi'ata jaldatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena perangainya yang buruk pada saat ketika hidup di dunia, dia dipukul dalam kuburnya, yudrab fi qabrihi, dipukul dia di dalam kuburnya, dapat siksa kubur. Maka di alam barzah, salah satu ciri alam barzah adalah yang meninggal bisa dapat 2. Kalau enggak kenikmatan kubur, azab kubur. Azab kuburnya apa? Banyak diceritakan oleh hadis Rasulullah. Yang pertama, tulang belulangnya itu hancur. Kenapa? Kuburannya menyempit. Bagi orang yang pelaku maksiat dan orang kafir, menyempit, hancur. Makanya kalau Bapak misalnya lihat kuburan setelah 1 tahun itu, setelah 1 tahun ini, cobalah digali kuburan itu. Maka tulang belulangnya yang dulu rapi itu, dia akan menyatu tuh seperti ini nih. Rasul mengatakan seperti dia menggabungkan jari jemarinya dengan jari yang lain, jadi seperti ini bersatu. Kuburan, tulang-tulangnya menyatu tuh. Artinya apa? Dihimpit oleh himpitan kubur. Salah satu dari azab kubur itu adalah himpitan kubur tuh. Kubur menyempit. Yang kedua, dia ditemani oleh yang pernah kita ceritakan di kesempatan ini, amal buruknya. Amal buruknya menjadi orang yang mukanya serem, kulitnya hitam, baunya busuk. Anda bisa bayangkan Pak, kita misalnya kos dengan seorang teman, serem dia, tampangnya menyeramkan, baunya busuk. Bapak bertahan nggak di situ? Bisa nggak bertahan, Pak? Nggak mungkin bisa. Kenapa nggak bisa bertahan? Terganggu dia. Terganggu dari temannya itu. Sama ketika berada di alam kubur, amal-amal buruk kita yang kita lakukan di dunia itu akan menemani kita, terganggu kita. Itu namanya azab kubur juga. Meskipun ada azab-azab kubur lain, tetapi salah satu dari azab kubur itu adalah dia dipukul tuh. Dipukul. Berapa kali? Mi'ata jaldah. 100 kali. Lalu kemudian falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan. Dan orang itu terus-menerus memohon dan merintih hingga pukulan itu diubah menjadi 1 kali saja. Dari 100 kali menjadi 1 kali saja. Famtala'a qabruhu alaihi naran. Lalu kemudian kuburnya itu dipenuhi oleh api. Nah, salah satu azab kedua adalah api. Makanya kita dulu pernah nonton film-film misteri kubur, Pak. Dulu di TPI itu sering. Kira-kira masih ngalamin nggak, Pak? Di TPI itu, televisi swasta, itu ada film-film yang berisi tentang siksa kubur. Pernah nonton nggak, Pak? Jangan-jangan nggak punya TV ini. Pernah lah, masa nggak pernah nonton tuh? Siksa kubur tuh. Macam-macam tuh, ada ular, matek tuh. Karena kuburan salah satu, kalau jenazah masuk ke dalam kuburan itu bilang tuh Pak. Dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi, kalau orang yang dimasukkan itu orang kafir, kuburan bilang, la ahlan wala marhaban. Tidak ada sambutan buat engkau. Artinya apa? Kuburan ngomong. Nah setelah kuburan ngomong, maka kau akan lihat apa perlakuanku terhadap kamu katanya.
Apa yang terjadi? Tadi itu azab-azab kubur mengenai orang tersebut. Nah, salah satunya adalah famtala'a qabruhu alaihi naran. Kuburnya penuh dengan api. Falamma martafa'a anhu qol alama jalattumuni. Lalu ketika terangkat apinya tersebut, lalu ia bertanya. Apa pertanyaannya? Kenapa dia bisa disiksa? Orang itu enggak tahu. Apa dia ditanya? Alama jalattumuni. Atas alasan apa engkau kemudian menghukum aku? Jadi orang yang disiksa dipukul tadi, yang dari 100 jadi 1 kali pukulan, lalu kemudian kuburannya dipenuhi api, bertanya. Ketika api itu diangkat oleh Allah, selesai hukumannya itu, lalu ditanya, alama jalattumuni, atas alasan apa aku dihukum? Kamu menghukum aku? Qalu, mereka berkata, ini innaka sholaita sholatan bi ghairi tuhur. Engkau dulu sholat pernah tanpa bersuci. Jadi sholat langsung dia sholat tanpa dulu berwudu bersuci. Wa mararta bimazlumin falam tansurhu. Kemudian engkau melihat orang yang dizalimi tapi engkau enggak nolongin. Jadi ada orang yang dizalimi orang lain, engkau lihat dia. Engkau bisa bantu dia, tapi engkau tidak bantu dia. Nah, kalau kita misalnya lihat ada tetangga kita dizalimi orang lain, Pak, kita mampu membantunya, bantu. Jangan diamin. Kalau kita diamin, kena nih azab seperti ini. Apa? Dipukul dengan pukulan keras dan kuburan kita dipenuhi oleh api. Orang bertanya, lah kan tubuh kita sudah hancur dengan tanah. Kita enggak merasakan sakit. Yang diuji, yang disiksa ruhnya. Ruh itu lebih sakit. Lebih sakit, Pak. Hukuman ruh. Kenapa ruh? Ruh itu abadi, enggak mati. Dan dia merasakan sakit. Ketika berada di alam barzah, di alam kubur, maka yang dominan ruhnya. Kalau di alam dunia, yang dominan jasadnya. Ruh menggerakkan. Jangan anggap enteng itu siksa kubur. Makanya salah satu yang bisa mengurangi siksa kubur itu adalah yang pertama, doa orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal, doain. Allah ngajarin tuh, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Diajari tuh. Allah yang ngajari doanya tuh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang masih dalam kelompok orang-orang beriman. Termasuk doain orang tua, diajari oleh Allah, Rabbighfirli wali walidayya, ya kan ada? Atau Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doanya Nabi Ibrahim yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka kalau kita tidak ingin di dalam kubur kita disiksa, maka salah satunya adalah Anda kalau sholat harus ada wudunya. Jangan tanpa wudu Anda melaksanakan sholat. Itu hadis kedua. Hadis yang ketiga, wal Baihaqi an Salman, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini sama profesinya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu sama itu. Siapa dia? Perawi hadis dari mazhab Syafi'i. Namanya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari siapa? Dari sahabat Nabi namanya Salman. Dari Persia, maka disebut dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari Persia. Sahabat Nabi yang luar biasa. Kata Salman meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda al-'abdu", apabila salah seorang hamba itu berwudu, tahatat anhu dzunubuhu, maka dzunubuhu, dosa-dosanya tuh. Jadi kalau kita wudu nih Pak, dosa-dosa kita itu langsung berjatuhan. Jadi kalau kita wudu dari pertama, dosa-dosa kita tuh berjatuhan tuh. Kama tahatta waraqu hadhihi syajarah, sebagaimana rontok daun-daun dari pohon tersebut. Jadi salah satu manfaat
dari berwudu itu adalah mukaffirun lidzunub. Dia bisa menghapus dosa. Kira-kira yang dihapus dosa apa? Dosa besar atau dosa kecil, Pak? Dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa dihapus dengan wudu, dia harus dengan taubat. Kalau dosanya itu terkait dengan Allah, taubat sama Allah dan berjanji tidak akan lagi mengulangi dan mengganti yang kita pernah tinggalkan, kita ganti tuh. Misalnya dosa sama Allah apa? Disuruh sholat 5 waktu nggak sholat, tuh dosa sama Allah tuh. Nah, kalau dia ingin taubat, maka yang pertama menyesali. Ya Allah, saya nggak akan lagi meninggalkan sholat. Itu satu. Yang kedua, melaksanakan perintahnya sholat. Yang ketiga, mengganti sholat-sholat yang pernah ditinggalkan. Namanya mengqadha sholat. Makanya kalau kita pernah sholat kita tinggalkan, Pak, mungkin waktu masih muda kita masih nakal tuh, tapi udah balik, udah mukallaf, maka sholat-sholat yang kita tinggalkan diqadha. Kira-kira Bapak waktu masih muda ini pernah nggak ada sholat yang ditinggalin? Banyak tuh, Pak. Kapan balik? Umur berapa, Pak, balik? 17? Maksudnya 17? 12? Belum, 12 masih belum balik tuh. Umur berapa balik? Artinya kalau laki-laki mimpi basah. Jangan-jangan Bapak nggak pernah mimpi basah ini. Mimpi yang pertama kali misalnya kan, berarti mimpi basah balik kan? Kalau dia balik berarti sudah mukallaf tuh. Kalau dia sudah mukallaf, maka wajib sholat. Kalau dia nggak sholat, dosa dia. Karena masih nakal, disuruh sholat susah, dia tinggalin tuh. Kira-kira berapa tahun tuh tinggalin sholat? Bertahun-tahun. Anggap aja 10 tahun. Nah, 10 tahun berapa hari? Ya? 365 kali 10. Sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Kaliin aja. Ya kalau rakaat anggap aja sholatnya kan. Jadi 5 waktu tuh. Kaliin aja tuh. Berapa yang harus Bapak qadha? Tuh, makanya kalau ada waktu-waktu kosong jangan nongkrong. Tuh, Pak. Nongkrong di jalan, nongkrong boleh aja sih, tapi jangan kelupaan. Datang ke musola sebelum sholat duhur misalnya jam 10 udah datang tuh, Anda sholat duha, kemudian baru tuh sholat di qadha tuh. Misalnya apa? Subuh, boleh nggak qadha subuh waktu duha? Boleh. Mengqadha di waktu apa aja boleh. Dari dora sholat subuh di qadha, sholat apa lagi? Duhur, asar di qadha lagi. Kita buat catatan tuh, ini sudah berapa kali nih bikin catatan. Jangan santai-santai, Pak. Kenapa? Karena itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat, ya. Kalau ingin selamat ya, taubat dari semua dosa kita. Nah, yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil itu rontok tuh dengan wudu. Gimana bisa rontok dengan wudu? Karena kita, Pak, semua aktivitas kita itu terdiri dari apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Misalnya apa? Mata melihat yang kurang baik. Nggak boleh ngelihat cewek misalnya, you can see roknya, kita liatin tuh. Nah, itu kan mata udah melakukan sesuatu yang buruk tuh, maksiat tuh. Kedua, telinga. Betul, Pak ya? Mulut, tangan, kaki. Kaki jalan, tangan memukul misalnya. Nah, pada waktu Anda wudu, apa yang Anda basuh? Tangan. Satu tuh. Maka kemudian simboliknya apa? Semua dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan yang kecil itu jadi rontok. Dibasuh tuh. Habis tangan apa? Kubur. Ke kubur. Ngomong-ngomong kita nih yang gak bagus nih, itu menjadi apa? Hilang. Yang ringan-ringan. Yang kadang-kala kita kan kalau ngomong, kalau bercanda suka nyakitin tuh. Nah, itu lepas sedikit-dikit. Tapi jangan diterusin lagi tuh bercandanya begitu. Karena nggak semua orang itu nyaman dengan bercandaan kita. Maka suruh jaga. Falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau nggak bisa diam aja. Jadi dijaga itu. Nah, termasuk telinga. Anda basuh nggak telinga? Sebelum telinga ada muka tuh. Muka kena mata nggak tuh?
kena tuh, maka mata hilang. Kemudian telinga nih, baru tangan semua, kaki. Jadi di situ adalah simbolik. Kalau bahasanya adalah proses simbolik menghilangkan dosa-dosa kecil dengan menggunakan air. Nah, kalau dikatakan bahwa wudu bisa menghapus dosa, itulah prosesnya. Semuanya bisa dibasuh dengan air, tetapi di dalam melaksanakan wudu itu supaya dosa kita yang kecil-kecil dihapus oleh Allah, maka dua syaratnya. Pertama, laksanakan dengan ikhlas. Maka kalau kita wudu, kita niat tuh. Apa niatnya? Nawaitul wudu lirafil hadasil asghar, itu yang panjang. Tapi kalau kita mau pendek, nawaitul wudu lis-shalah lillahi ta'ala, boleh. Saya niat wudu untuk melaksanakan salat, tapi pakai lillahi ta'ala. Apa artinya itu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas, harus untuk Allah. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dibangga-banggakan kepada orang. Kedua, wudunya harus sempurna, tidak boleh tidak sempurna. Misalnya apa? Muka ini basuhnya dari mana ke mana? Nanti kita ajarkan di fikihnya, dari sini sampai sini nih. Jangan cuma muka begitu doang. Kena semua ini. Nih sampai di sini kena semua. Nanti kita ajarkan, Pak. Kemudian niatnya di mana? Bapak kalau niat wudu di mana sih? Pas inda ghuslil wajhi al-awwal. Jadi pada saat membasuh muka yang pertama baru niat tuh, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Niatnya di situ. Nah, yang wajib apa, yang sunnah apa, nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi enggak sekarang. Sekarang hanya membahas muqaddimah terkait dengan wudu dari perspektif sufistik tasawufnya. Bahwa wudu itu manfaatnya adalah salah satunya bisa menggugurkan apa? Menggugurkan semua dosa-dosa kecil yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Itu manfaat yang bersifat spiritual ya. Nah, ini ada penjelasannya lagi. Wa Muslimun an Abi Hurairah, riwayat dari Imam Muslim dari Abu Hurairah yang sudah saya jelaskan tadi, idza tawaddo al abdul muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu, awil mukmin atau orang mukmin, faghasala wajhahu, lalu kemudian dia basuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi, maka dari wajahnya runtuh, hilang semua kesalahan yang dia lihat melalui matanya, ma'alma, dengan air yang digunakan untuk membasuhnya. Itu penjelasannya gitu. Jadi kalau kita basuh muka kita, maka kesalahan dosa itu gugur tuh, berjatuhan tuh. Au ma'a akhari qatril ma, atau bersama tetesan air yang lain. Itu satu. Fa idza ghassala yadayhi, kalau dia membasuh kedua tangannya, habis muka kan kedua tangan tuh. Kharaja min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma. Kata Nabi, maka dari tangannya yang dibasuh dengan air itu rontok semua kesalahannya yang pernah dia lakukan oleh tangannya. Tangannya nih. Fa idza ghassala rijlaihi, kalau dia membasuh kaki, ini yang wajib semua yang disebutin. Yang wajib ada berapa anggota badan sih, Pak? Wajib dibasuh. Apa aja? Muka, tangan, apa lagi? Hah? Kepala, apa lagi? Kaki. Itu wajib 4. Yang lain sunnah tuh. Karena dia sunnah, kalau nggak dilakuin tetap sah, kecuali 4 tadi tuh. Ditambah dengan niat dan tertib. Jadi 6 tuh rukun wudu menurut mazhab Syafi'i, 6 tuh. Niat, baru membasuh muka, kedua tangan sampai siku, nanti dijelaskan gimana caranya pada saat fikihnya ya. Kita nggak jelaskan sekarang. Kemudian setelah itu mashu ra'si, apakah membasuhnya semua kepala atau sebagian atau cuma sedikit aja, nanti akan dijelaskan. Kemudian kaki, dari kaki yang mana dimulai, gimana caranya ini membasuh kaki. Insya Allah kita akan bahas nanti. Tapi sekarang baru bicara tentang manfaat-manfaat dan hikmah-hikmah dari wudu. Yang berikutnya tadi, kalau membasuh kaki itu maka semua kesalahan
masyatha rijlahu ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma', maka semua kesalahan yang dia lakukan melalui kakinya yang digunakan untuk berjalan, maka itu jatuh karena air atau bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Jadi pada saat kita basuh kan jatuh air itu, Pak. Maka jatuhnya dosa berbarengan dengan air itu atau pada tetesan terakhir air tersebut. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai orang itu kemudian keluar dari dosa, bersih dari dosa-dosanya. Dosa apa tuh? Dosa kecil. Kita lanjutkan lagi, nanti baru saya jelaskan secara sainsnya ya. Wa Abu Dawud an Ibnu Umar, dari Imam Abu Dawud dan sama dengan Imam Al-Baiki, Imam Bukhari, profesinya adalah pengumpul hadis. An Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, yang merupakan salah satu dari 7 perawi hadis terbanyak. Dia mengatakan, man tawaddo'a ala tuhrin, barang siapa yang berwudu secara bersih ya, kutibat lahu asyru hasanat, maka dia ditetapkan baginya 10 kebaikan. Nah, kalau kita gabung dari hadis-hadis ini, maka bisa disimpulkan orang yang berwudu, yang pertama apa tuh? Dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah dihapus, bagi dia ditetapkan 10 kebaikan. Ini yang disebut dengan pahala akhirat atau bersifat spiritual teologis tuh. Kira-kira ada nggak manfaat dunianya? Tadi manfaat akhirat tuh. Semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada manfaat dunia. Nggak mungkin nggak. Semuanya. Nah, dari situ kemudian banyak orang meneliti apa sih manfaat dari berwudu. Apa sih manfaat dari sholat. Apa sih manfaat dari puasa. Baru diriset. Diteliti. Siapa? Orang-orang yang pakar di bidang itu. Nah, salah satu yang tertarik tuh adalah seorang ilmuwan dari Austria yang heran dengan perilakunya orang Islam. Orang Islam itu katanya setiap dia mau sholat pasti dia berwudu. Dia heran. Yang kedua, setiap dia berwudu membasuh air itu selalu anggota-anggota badan tertentu tuh. Dia heran tuh. Apa? Tangan, muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Yang wajib ya. Ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Dia heran tuh. Karena dia adalah seorang ahli saraf ya, ahli saraf. Yang disebut dengan neuroscientist. Maka kemudian dia coba meneliti apa sih yang sebenarnya terjadi sama orang Islam. Sampai 5 waktu dia melaksanakan itu. Setelah diteliti dengan ilmunya, kalau kita nggak paham karena kita bukan ahli saraf, pas dia teliti, Pak, ternyata 4 anggota badan yang wajib dibasuh pada saat wudu, ternyata itu disebut dengan hotspot, titik-titik panas. Kalau seandainya tersentuh terbasuh dengan air, maka bisa memberikan kesehatan. Bisa memberikan kesehatan. Kalau wudunya sempurna, makanya Nabi mengatakan asbigil wudu, sempurnakan wudu, jangan sembarangan wudunya. Kita kan kadang-kadang waktu masih kecil menciprat-ciprat aja, nggak ngerti bagaimana wudu yang sempurna. Ternyata kata peneliti dari Austria itu 4 titik yang dibasuh oleh orang Islam, kalau itu dibasuh setiap saat 5 kali, Pak, 5 kali. Anda bayangkan 5 waktu 5 kali. Itu bisa memberikan kesehatan. Makanya dia kaget, orang Islam itu banyak yang sehat kalau syariat Islam dijalankan dengan baik. Maka kalau kita ingin sehat, syariat Islam dijalankan dengan baik. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita pahami. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hikayat-hikayat, cerita-cerita dulu oleh siapa? Syekh Zainuddin Al-Maribari akan menceritakan tentang beberapa hal terkait dengan persoalan wudu. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sudah datang waktu sholat Isya. Semoga apa yang disampaikan dalam kitab ini bisa memberikan pengaruh kepada kita, wawasan kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan kita ini. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.